Sebab kami tahu Tuhan setiap hari kami mengalami kasih kuasa Tuhan. Setiap hari ini yang kami rindukan, kami melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Pujian ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa Yesus kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus kami tetap membuat mujizat. Yesus kami tetap mengasihi kami. Yesus kami tetap membela kami. Yesus kami tetap menggendong kami. Yesus kami tetap ada dalam kehidupan kami. Bapa, kami berterima kasih. Kami berterima kasih karena hari ini kami kembali datang di altar kudus Tuhan. Kami umat-Mu dari berbagai-bagai tempat, dari berbagai-bagai denominasi gereja. Kami datang sujud menyembah Tuhan. Betul, kami tidak ada di dalam satu ruangan, tapi kami ada dalam satu hati menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di luar Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yesuslah yang memampukan kami menghadapi badai. Yesuslah yang membuat kami tetap berdiri kuat ketika kami harus menghadapi masalah. Itu sebabnya ya Bapa yang baik, hari ini secara khusus di minggu pertama, minggu yang baru ya Tuhan, di hari pertama ini kami datang kembali menyembah-Mu ya Yesus. Di saat yang indah ini juga kami rindu kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus ajar kami, sehingga hari demi hari kami bukan hanya menjadi orang-orang yang menghadapi badai, tapi kami menjadi orang-orang yang bisa menang di atas badai. Karena kami tahu firman-Mu adalah dasar untuk kami bertindak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bapa, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami umat-Mu. Kami buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Setiap hari kita lihat kasih Tuhan. Setiap hari kita lihat kebaikan Tuhan. Setiap hari kita lihat mujizat Tuhan. Setiap hari itu merupakan kerinduan kita. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan setiap hari ketika kita memulai hari bersama dengan Tuhan tentunya. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu bukanlah akhir dari hidup kita, tapi itu justru adalah awal di mana kita melihat kemuliaan Tuhan. Itu adalah awal di mana kita lihat mujizat Tuhan. Karena masalah adalah berkat. Karena masalah adalah cara Tuhan untuk kita melihat kuasa, kemuliaan, mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus hari ini, mulai hari ini, saya akan mulai dari kitab Kejadian. Jadi kita mulai dari Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama, sampai nanti kitab Wahyu pada akhirnya. Jadi ada hal-hal yang kita dapati apa, ada rema apa saat kala kita merenungkan firman Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan saya dari Kejadian sampai Wahyu. Iya kan? Sehingga akhirnya setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam ibadah doa pagi ini, boleh kembali, mereview kembali, membaca kembali, menggali kembali. Sehingga apa sih yang kita bisa dapati? Nah, setiap kali kita renungkan firman Tuhan, saya percaya ada rema yang Tuhan dapatkan. Kalau Bapak Ibu pada saat baca bersama-sama dengan saya, terus Bapak Ibu dapatkan sesuatu, garis bawahi di Alkitab Bapak Ibu. Sehingga ini boleh menjadi kekuatan, karena sampai hari ini Tuhan bicara melalui firman-Nya. Amin. Sehingga akhirnya ada sesuatu yang kita dapati, ada kekuatan dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi, ingat firman Tuhan katakan langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia. Mereka akan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Dan hari ini secara khusus, hari pertama dalam minggu yang baru, saya memulai dari Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat 13 terlebih dahulu ya. Jadi sedikit kita baca, kita renungkan kembali
Apa yang saya dapat saya bagikan. Tapi jika Bapak Ibu dapatkan sesuatu pada saat perenungan firman Tuhan, Bapak Ibu garis bawahi. Ya kan, Bapak Ibu catat sendiri. Ya kan, sehingga akhirnya itu menjadi rema buat setiap kita. Tuhan sampaikan sesuatu bagi kita, ya. Haleluya. Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Untuk hari ini sampai ayat 13, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Lihat, penciptaan dimulai dengan firman. Bukan terjadinya tabrakan besar, Big Bang teori. Sudah dikasih dalam Tuhan, teori mengatakan bahwa penciptaan bumi terjadi karena Big Bang, karena tabrakan, jadi karena kehancuran. Mana ada dari karena kehancuran, karena jadi sesuatu yang indah. Enggak, diciptakan karena Tuhan yang menciptakan, maka bumi ini menjadi indah. Maka Allah berfirman. Apa yang difirmankan Allah? Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kita masuk di hari selanjutnya. Wow, dahsyat. Berfirmanlah Allah. Lihat ya. Jadi apapun yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan firmankan, selalu ditutup dengan kata Allah melihat bahwa itu semua baik. Jadi apa yang kita dapat dalam firman Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu selalu baik. Karena yang baik itu, firman Tuhan katakan, selalu datang dari atas. Pemberian yang baik itu selalu datang dari Bapa. Dan kita tahu apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita itu selalu baik. Mungkin setiap kita bilang ini, karena masalah ini pendeta bagaimana bisa dibilang baik loh. Kita lihat dari sudut pandang siapa dulu. Kalau kita lihat dari sudut pandangnya Tuhan, maka kita lihat itu baik. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang kita merasa dirugikan, kita merasa difitnah, kita akan bilang itu gak baik. Yusuf pun mengalaminya, Daud pun mengalaminya, Mordekai pun mengalami. Tapi di balik semua yang tidak baik menurut kita, itu baik menurut Tuhan. Yes. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala itu, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Lihat ya, setiap kali Allah berfirman jadi. Setiap kali Allah berfirman jadi. Jadi dasar hidup kita, ingat, harus firman, bukan perasaan kita. Dasar hidup kita harus firman, bukan apa kata orang tentang kita. Karena apa yang Tuhan firmankan itu yang terjadi, bukan apa yang orang katakan itu yang terjadi. No. Ya, pastikan dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Masuk hari kedua. Apa yang Allah ciptakan itu baik. Ayat 9. Berfirmanlah Allah. Lihat, lagi-lagi Allah berfirman, maka jadi ya. Jadi ayat yang ketiga, ayat yang ke-6, ayat yang ke-9. 3, 6, 9. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Maka jadi dan jadi. Hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu apa? Baik. Allah melihat dari sudut pandang Tuhan. Tuhan melihat itu baik, maka itu yang Tuhan buat. Allah melihat dari sudut pandang Allah itu baik, maka itulah yang Tuhan ciptakan. Itulah yang Tuhan buat. Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda,
tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Wow, setiap firman jadi, setiap firman jadi. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat apa? Melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Saudara dikasih dalam Tuhan, sampai sini dulu. Sampai sini dulu, iya kan? Apa yang sudah dapat? Ada banyak hal dari ayat 1 sampai 13 saja banyak yang kita dapati. Iya kan? Kita dapati bahwa apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan ciptakan itu baik. Kita dapati bahwa bumi ini diciptakan oleh firman. Berarti roh Allah dalam hidup kita. Hati-hati sekali engkau memperkatakan sesuatu. Hati-hati sekali. Karena ketika engkau memperkatakan sesuatu, engkau punya kuasa dalam perkataan. Firman Tuhan katakan lidahmu punya kuasa. Maka selalu saya bilang begini, jangan ucapkan apa yang tidak ingin engkau hadapi. Jangan ucapkan sesuatu yang tidak ingin engkau alami. Rumah tangga, anak-anak Tuhan, jangan gampang mudah mengucapkan kata cerai aja. Karena emosi, karena lagi marah. Kalau lagi emosi, lagi marah, tenang. Karena seringkali kalau lagi emosi, lagi marah, mulut itu gampang sekali bersuara yang tidak baik. Kalau kita tidak inginkan, nanti penyesalan kan belakangan, saudara. Penyesalan itu selalu ada di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Iya kan? Selalu ada yang saya sudah menyesal, pendeta saya sudah ucapkan kata-kata yang keliru. Saya sudah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati suami saya sudah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati istri saya. Makanya kalau lagi marah, tenang. Masuk ke kamar, berdoa. Kalau nggak bisa berdoa, menyembah Tuhan aja. Pokoknya jangan sampai kalau lagi marah, sudah dikasih dalam Tuhan, kita asal ucapkan kata-katanya. Nah, kitab Kejadian ini sudah dikasih dalam Tuhan, dalam bahasa aslinya Bereshit. Dipakai permulaan, penciptaan. Iya kan? Diambil dari kata awal, pada mulanya. Nah, saya dapatkan sesuatu dari ayat pertama ini, pada mulanya Allah. Itu kata pembukaan. Ini kan dipakai dalam bahasa asli kitab Ibrani ini, saudara. Kitab Kejadian ini dalam bahasa Ibraninya dipakai Bereshit. Pada mulanya, pada awalnya, penciptaan. Sehingga satu hal yang saya dapat rema, bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu harus dimulai dengan Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang saya mulai, harus saya mulai bersama dengan Tuhan. Amin. Makanya pemazmur, dalam Mazmur 127 ini kita keluar sedikit. Mazmur 127 ayat yang pertama bilang begini, saudara. Nyanyian ziarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Dan jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Lihat, kalau bukan karena Tuhan, orang mau menjaga rumah, orang mau membangun rumah, orang mau mengawal kota, itu sia-sia. Kenapa? Karena bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak turut dicampur tangankan dalam apa? Membangun rumah dan mengawal kota. Membangun rumah bicara tentang memulai sesuatu, membangun, merintis sesuatu. Engkau merintis usahamu, engkau memulai rumah tanggamu, engkau memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu. Mulai dengan Tuhan. Mulai dengan Tuhan. Jangan gagah-gagahan, saya pasti bisa jalan sendiri, saya pasti kuat bertahan di masa-masa pandemik. Saudara dikasih dalam Tuhan, selesai kita kalau tanpa Tuhan. Dan kita Kejadian ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan Tuhan. Pada mulanya. Karena segala sesuatu yang dimulai Tuhan dengan Tuhan, maka Tuhan menyertai. Musa sadar betul akan hal ini, sehingga dia membuat mazmur. Musa bilang, jika bukan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan saya nggak mau berjalan. Karena Musa menyadari
Kalau Tuhan yang memimpin saya, badai boleh ada. Kalau Tuhan yang memimpin saya, bisa saja saya susah. Tapi saya akan melihat perkara-perkara dahsyat. Itu akan saya alami selama Tuhan yang memimpin hidup saya. Amin. Hari ini, di hari pertama, di minggu yang baru, kita belajar dari Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai 13. Belajar memulai segala sesuatu dengan Allah. Karena apapun yang kita mulai bersama dengan Tuhan, bukan berarti gak ada masalah. Rumah tangga kita mulai dengan Tuhan, dalam pemberkatan pernikahan, toh masih ada mengalami masalah. Tapi masalah kita bukan akhir dari rumah tangga kita. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang memegang. Karena kita memulai dengan Tuhan. Jadi apa yang kita mulai dengan Tuhan bukan berarti gak ada masalah. Saya ulangi sekali lagi, biar jelas. Apa yang kita mulai dengan Tuhan bukan berarti gak ada masalah. Tapi sekalipun kita mengalami masalah di tengah-tengah jalan kita, sekalipun kita mengalami pergumulan di tengah-tengah jalan kita yang sudah memulai dengan Tuhan, tetap Tuhan yang akan mengarahkan kita, menuntun kita kepada jalan keluarnya. Amin. Segala sesuatu dimulai dengan Tuhan. Nah, pernyataan ini pada mulanya Allah, ini juga merupakan sebuah proklamasi atau inti daripada firman Allah, bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan Tuhan, maka Tuhan menyertai. Di segala sesuatu yang dimulai dengan Tuhan, maka Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya menjadi baik. Kalau segala sesuatu dimulai dengan Tuhan, maka kita akan lihat ada kedahsyatan terjadi dalam hidup kita. Ini hari ke-10 di tahun yang baru, di tahun 2022. Kita rindu kita memulai setiap hari, memulai hari bersama dengan Tuhan. Kita rindu apapun yang kita kerjakan, kita rindu apapun yang kita lakukan, kita mulai bersama-sama dengan Allah. Kenapa kita harus memulai segala sesuatu dengan Allah? Yang pertama, karena Allah akan menjadikan segala sesuatunya indah. Masalahmu boleh ada. Itu dari tadi saya tekankan ya, jangan salah ya. Kita memulai segala sesuatu dengan Tuhan, yes. Tapi bukan berarti kita tidak mengalami pergumulan. Bukan berarti di tengah jalan yang kita memulai bersama dengan Tuhan kita tidak mengalami masalah. No, tetap. Tapi Tuhan buat segala sesuatunya itu menjadi indah. Lihat penciptaan. Kembali ke firman. Allah membuat segala sesuatunya indah menurut pemandangan mata Tuhan. Bukankah kita ini adalah tanah liat di tangan penjunat? Tuhan membuat hidup kita indah. Tuhan menciptakan hidup kita indah. Sekalipun ada pembentukan, sekalipun ada pemurnian, tapi segala sesuatu dibuatnya indah. Jadi pernyataan ini juga adalah proklamasi sekaligus inti seluruh firman, bahwa pada mulanya Allah berarti Allah yang pasti menjadikan segala sesuatunya indah kalau kita mulai bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Allah yang pasti adalah sumber segala mujizat. Jadi ketika kita memulai segala sesuatu bersama dengan Allah, karena kita menyadari mungkin nanti dalam perjalanan saya mengiring Tuhan saya punya masalah, tapi saya tahu saya sudah memulai dengan Tuhan, maka saya akan lihat mujizat dalam perjalanan saya mengiring apapun yang saya mulai dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita mulai dengan Tuhan, betul kita masih akan mengalami tantangan, tapi di tengah-tengah perjalanan kita tahu Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, bahwa selalu ada akan mujizat terjadi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, mujizat pasti terjadi. Sama-sama bilang sama saya, dalam pengiringan saya kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Amin. Bu, istri-istri dengar baik. Engkau yang hari-hari ini mengalami goncangan rumah tangga, engkau sudah memulai rumah tanggamu dengan Tuhan. Pegang firman Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati rumah tanggamu, maka dalam perjalanan rumah tanggamu, mujizat akan kau lihat, Bu. Pak, engkau juga mesti ingat, rumah tanggamu ada dalam tangan Tuhan. Belajar menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sudah memulai dengan Tuhan, maka dalam perjalanan ini engkau akan lihat mujizat pasti terjadi. Yes. Amin. Yang penting kita sadar dulu, oh saya udah mulai dengan Tuhan. Saya udah mulai rumah tangga saya udah mulai usaha saya udah mulai pendidikan saya udah mulai masa-masa pacaran saya dengan Tuhan. Maka kita terus doakan, kita terus ingat,
bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan Tuhan, maka saya akan melihat mujizat tetap terjadi dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita mulai dengan Tuhan, yang kita mulai bersama-sama dengan Allah, apapun itu, maka yang ketiga saya pelajari, Allah yang menyediakan damai dan sejahtera dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang memulai. Dia sudah memulai sesuatu. Kita berserah, Tuhan, aku menyerahkan ini. Aku menyerahkan hidup keluargaku, aku menyerahkan masa depanku, aku berdoa menyerahkan usahaku, aku mulai segala sesuatu dengan Tuhan. Aku percaya, sekalipun ada badai di tengah-tengah perjalanan, tetap ada namanya damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghalangi masalah terjadi dalam hidup kita. Kita udah jaga agar tidak buat masalah, tapi orang lain buat masalah dalam hidup kita. Tapi bukan berarti karena ada orang lain buat masalah dalam hidup kita, lalu kita bilang, aduh saya hilang damai sejahtera nih, aduh saya hilang sukacita. No, damai sejahtera itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan apa yang katakan Yesus, apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Damai sejahtera Kristus berbeda dengan damai tipuan-tipuan damai yang dunia berikan kepada kita. Damai sejahtera Kristus tidak bisa hilang oleh karena masalah di hadapan kita. Justru ketika kita melihat masalah, kita tetap tenang. Kenapa? Karena damai surga itu memenuhi hati kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu, pendeta? Karena kita memulainya dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjalani sepanjang hidup kita. Maka firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itu yang kita pegang, itu yang kita imani, itu yang kita akan lihat dalam kehidupan kita. Amin. Jadi karena Tuhan bersama-sama dengan kita, dan ini adalah pernyataan firman Tuhan, ketika seorang memulai dengan Tuhan, maka jaminan yang pertama, Dia akan menjadikan segala sesuatunya itu indah. Apapun itu yang hari ini belum kau lihat indah, selama engkau memulai bersama dengan Tuhan, maka engkau akan lihat apa yang diciptakan Allah, apa yang Tuhan izinkan. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk pergumulan kita, saudara, termasuk masalah kita, termasuk rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita. Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Kenapa? Karena yang Tuhan buat dan Tuhan izinkan, semuanya akan berakhir dengan indah. Dan yang kedua, tadi kita sudah belajar bahwa Allah adalah sumber segala mujizat dalam setiap hari pengiringan kita kepada Tuhan. Dan kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan, maka kita akan lihat mujizat. Mujizat terjadi sampai hari ini. Apa yang tidak ada jadi ada, itu penciptaan. Apa yang tidak ada menjadi ada. Ibrani mengatakan karena iman kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lihat itu dimulai dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari apa? Firman. Jadi kalau engkau belum melihat sesuatu terjadi dari apa yang kau doakan, jangan pernah bilang belum terjadi, tidak terjadi. Saya ulangi sekali lagi, apa yang kita lihat hari-hari ini, yang kita rindukan untuk terjadi tapi belum terjadi, itu bukan berarti tidak terjadi. Ingat, karena iman kita mengerti bahwa apa yang kita lihat saat ini, itu telah terjadi dari apa yang tidak atau kita lihat. Sehingga akhirnya kita mengerti. Iman membuat saya mengerti, saya harus menantikan Tuhan. Iman membuat saya mengerti, saya harus sabar. Iman membuat saya mengerti bahwa apa yang saya doakan selama ini, saya pasti akan melihat. Katakan amin. Ya, yang ketiga tadi kita sudah belajar sama-sama. Pernyataan ini juga adalah proklamasi sekaligus ini seluruh firman bahwa pada mulanya Allah, berarti Allah yang pasti juga memberikan damai sejahtera dalam kita mengiring Tuhan. Jadi masalah nggak bisa ngilangin damai sejahtera kita. Aduh, hilang damai sejahtera nih. Saya kalau ngeliat muka dia kayaknya hilang damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera Kristus yang Kristus berikan harus tetap tinggal. Kenapa? Karena Kristus ada, Roh Kudus ada dalam hati dan hidup kita. Jadi damai sejahtera itu tetap ada. Ya, yang keempat, yang terakhir,
Pernyataan ini juga adalah proklamasi sekaligus inti seluruh firman Allah, bahwa pada mulanya Allah, berarti Allah yang pasti harus menjadi utama dan segala-galanya. Makanya Yesus bilang apa? Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Ketika engkau melakukan hal itu, Tuhan tidak akan tinggal diam ketika engkau menghadapi masalah. Engkau menghadapi pergumulan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kenapa? Engkau cari Tuhan lebih dulu. Jadi jangan pernah bilang, kayaknya gue percuma deh doa bangun pagi-pagi. Tidak ada yang percuma dalam engkau mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan, jerih lelahmu dalam engkau mencari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Kita bangun pagi-pagi, kita berdoa karena kita tahu sepanjang hari ini milik Tuhan. Kita bangun pagi-pagi, kita berdoa karena kita tahu Tuhan sudah ngaruniakan nafas kehidupan buat kita. Kita dikasih kekuatan. Itu sebabnya pastikan mulai hari bersama dengan firman, mulai hari bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita diajarkan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, pada mulanya awal segala sesuatu ialah Allah. Akulah Alfa, akulah Omega, kata Tuhan Yesus. Akulah awal dan akulah yang akhir. Jadi yang awal siapa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus adalah awal dari segala sesuatunya. Tuhan Yesus yang harus saya cari terlebih dahulu. Jangan nanti ada masalah baru lu cari Tuhan. Jangan nanti udah sakit, ada terbaring di rumah sakit, kabel di mana-mana, infusan di mana-mana. Baru cari Tuhan. Tuhan. Kemarin kemana, bos? Kemarin kemana? Belajar memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kita dari perenungan firman Tuhan hari ini, jadikan Tuhan yang terutama, prioritas kita. Itu juga mengingatkan kita bahwa waktunya ibadah hari Minggu, ibadah, bos. Jangan lu hari Minggu lu cari duit juga. Gimana ya, kebutuhan banyak pendeta ya untuk tutupin yang kemarin-kemarin pada saat COVID, pendeta. Saudara, Tuhan udah kasih waktu. Nanti kita akan sampai ke sana tuh, di mana Tuhan akan menciptakan waktu di mana kita untuk beristirahat. Di hari ke-7 Tuhan beristirahat. Tuhan aja ngajarin untuk beristirahat. Kita siapa? Kerja. Makanya istilah orang dunia itu apa? Kerja putar otak, kerja banting tulang, kerja peras keringat. Bayangin, otak diputar, miring sedikit aja ngiler kita. Otak diputar, peras keringat. Bayangin, banting tulang. Itu kan bicara orang kerja mati-matian. Orang kerja mati-matian lupa dia punya istri. Orang kerja mati-matian lupa dia punya keluarga. Orang kerja mati-matian lupa bahwa anak-anaknya perlu dia. Oh, tapi kan saya kerja juga buat keluarga saya. Iya, tapi ada waktunya, bos. Ada waktunya. Engkau kerja terus hingga engkau lupa Tuhan. Engkau kerja terus hingga engkau lupa menjaga kesehatan. Waktunya ibadah. Waktunya cari Tuhan. Utamakan Tuhan. Lu sakit, lu gak bisa kerja, lu gak bisa cari duit, bos. Cari Tuhan. Ya, 4 hal ini saya bagikan pagi hari ini. Yang pertama, kalau kita memulai dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita mulai dengan Tuhan, maka semuanya akan Tuhan buat indah. Yang kedua, segala sesuatu yang kita mulai dengan Tuhan, maka Tuhan yang mengadakan damai sejahteranya atas kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita mulai dengan Tuhan, maka Tuhan sediakan mujizat di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dan yang keempat, segala sesuatu yang kita mulai dengan Tuhan, mengajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhanlah yang menjadi utama, Tuhanlah yang menjadi prioritas dalam hidup saya. Kenapa? Karena hidup saya berasal dari Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur ya Bapa, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab kami kembali dipercayakan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini secara khusus kami memulai dari kitab Kejadian.
Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan arahkan kami. Sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan setiap hari, ada rema yang terus kami dapati. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Firman-Mu menuntun kami, dan firman-Mu mengarahkan kami ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya hari ini ya Bapak, hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena hamba percaya mereka yang rindu, mereka yang ada dalam ibadah doa pagi ini, karena mereka tahu mereka perlu firman, mereka perlu Tuhan, mereka mau memulai hari mereka bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan lihat isi hati mereka, kerinduan mereka. Hamba berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga apapun yang mereka mulai bersama dengan Tuhan, mereka akan lihat Allah akan buat segala sesuatunya indah. Apapun yang mereka mulai dengan Tuhan, Allah akan membuat dan menyediakan mujizat dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka mulai dengan Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan damai sejahteranya dalam hidup mereka. Ini membuktikan bahwa kami harus selalu mencari Tuhan terlebih dahulu, menjadikan Tuhan sebagai utama dalam kehidupan setiap kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, sudah hamba taruh dalam umat Tuhan. Hamba berdoa, biar ini menjadi rema dalam hati dan hidup kami. Apapun yang kami mulai, kami mau mulai bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang kami rintis dari awal, kami mau memulainya dengan Tuhan. Sebab Engkaulah Alfa, Engkaulah yang awal. Tuhan, hamba berdoa, menyerahkan setiap pergumulanmu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tuntun setiap kami anak-anak Tuhan, Tuhan arahkan kepada jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Apapun yang menjadi pergumulan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami doa karena kami tahu mujizat masih ada sampai hari ini. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari sedang konflik, rumah tangga yang hari-hari sedang jauh dari Tuhan. Mungkin di antara mereka ada suami-suami mereka yang sedang terhilang, di antara mereka ada istri-istri mereka yang terhilang. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, rumah tangga mereka dipulihkan. Mereka memulai rumah tangga mereka bersama dengan Tuhan, dalam berkat, dalam pernikahan. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan campur tangan dalam rumah tangga mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat kesehatan dari umat Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah lah yang mengaruniakan tubuh yang sehat bagi kami. Allah yang mengaruniakan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dengan iman. Kami yang sakit pagi ini sudah disembuhkan, sudah dijamah Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa pagi hari ini, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang berdoa buat perekonomian mereka, yang berdoa buat pekerjaan mereka, yang berdoa buat usaha mereka. Allah memberkati apa yang mereka kerjakan. Allah lihat apa yang menjadi pergumulan mereka dalam usaha bisnis mereka. Hamba ucapkan berkat Tuhan sendiri yang mengangkat usaha mereka. Tuhan yang memberkati apa yang menjadi pekerjaan mereka. Bahkan kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang berusaha merintis bisnis yang baru, merintis usaha yang baru, ada yang mencari pekerjaan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang nyatakan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Arahkan mereka pada jalan-jalan Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda yang hari-hari sedang mencari pasangan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi mereka Allah percayakan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan lihat kerinduan mereka, Tuhan lihat kesetiaan mereka dalam beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka memberikan masa muda mereka kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada-Mu ya Allah. Apa yang baik yang menurut pemandangan Tuhan, itu yang Tuhan anugerahkan atas hidup orang-orang muda yang bersekutu mencari wajah Tuhan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang hari-hari ini mendoakan agar mereka memiliki keturunan. Bapa, kami berdoa, Engkaulah pencipta. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus, biar Allah mengaruniakan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berseru untuk mendapatkan keturunan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terbuka berkat-berkat Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami teringat buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Bapa, mungkin ada di antara kami yang hari ini bergabung dalam doa pagi belum mengenal Yesus, tapi ada kerinduan untuk mengenal Engkau secara pribadi. Hamba berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, biar mereka menemukan ketenangan, damai-Mu, sukacita-Mu dalam hidup mereka kala mereka berjumpa dengan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka yang mungkin hari ini bergabung tapi belum mengenal Yesus, atau mungkin hari ini bergabung tapi sedang pergi meninggalkan Yesus, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Roh Kudus jamah di rumah mereka masing-masing, sehingga ada damai-Mu, ada kuasa-Mu mengalir dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Secara khusus pagi hari ini juga kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, Tuhan. Kota di mana kami tinggal, kami rindu ada berkat-berkat Tuhan. Kota di mana kami tinggal, kami rindu. Kota kami dijaga Tuhan, kota kami diberkati Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam, di dalam nama Yesus. Sehingga akhirnya kota di mana kami tinggal ada damai, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati. Kami berdoa juga memberkati bangsa kami ya Tuhan, Indonesia dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa buat masa-masa pandemik ini. Kami doa pandemik ini akan berangsur-angsur pulih. Pandemik ini akan hilang dari bangsa kami, akan hilang dari dunia. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jaga bangsa kami ya Allah. Kami berdoa buat mereka, pemimpin-pemimpin kami, dalam mereka mengambil keputusan, Tuhan beri roh takut dan gentar akan Tuhan. Setiap mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini, Tuhan singkapkan dalam nama Yesus agar mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tuhan jamah hati mereka. Kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin daerah juga, Tuhan berkati hidup mereka, beri roh takut dan gentar akan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, perawat rumah sakit. Allah memberkati hidup mereka, sehingga setiap mereka juga boleh terus mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Mereka diberkati dalam setiap apa yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, para dokter, para suster, para relawan, tenaga medis, tenaga kesehatan, di dalam nama Yesus mereka semua dalam perlindungan Tuhan. Mereka semua diberkati Tuhan, mereka semua dijaga Tuhan. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Setiap hari kami memulai hari bersama dengan firman-Mu, karena kami tahu kami tidak mau hidup jauh dari Tuhan. Kami tidak mau hidup di luar daripada jalan-jalan Tuhan. Kami perlu pewahyuan, kami perlu arahan-arahan Tuhan, kami perlu hikmat dari Tuhan, kami perlu tuntunan firman di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Dalam kami memulai minggu ini, kami memulai hari ini, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing, ingatlah bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, dan Tuhan lihat itu semua baik. Kalaupun sesuatu terjadi di luar kehendak-Mu, ingatlah Tuhan merencanakan segala sesuatu jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kau bayangkan dan pikirkan. Tugas kita percaya, tugas kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang menyediakan segala yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Turunlah berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang memulai segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau Allah juga yang menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat yang datang daripada Tuhan. Dan kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.
Yesus dahsyat. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mulailah bersama-sama dengan Tuhan. Apapun dimulai dengan Tuhan, karena dialah Alfa, dialah yang awal. Kau akan lihat penyertaannya, pertolongannya, pembelaannya akan menjadi milik bagian hidupmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.